Oke, baik teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai soal ujian akhir semester Kimia ST ya pada tahun 2023 semester ganjil. 2023 atau 2024. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang soal BST terlebih dahulu. Soal BST B itu untuk benar ya, S kemudian untuk salah, dan T tidak selalu atau tergantung. Oke, soal pertama. Kesetimbangan kimia tercapai jika konsentrasi reaktan dan produk sama besar. Nah, yang perlu kita pahami adalah kesetimbangan kimia ini tercapai jika konsentrasi reaktan dan produk itu tetap ya. Harusnya tetap. Nah, tetapi ini juga bisa jadi benar. Kenapa? Karena pada kondisi K sama dengan 1, itu berarti konsentrasi produk akan sama dengan konsentrasi reaktan. Sehingga nanti perbandingannya 1:1 kan, menghasilkan 1. Berarti ini bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga salah. Ketika misalkan K-nya tidak sama dengan 1, nah berarti nanti perbandingan antara konsentrasi produk dan reaktannya ya tidak sama besar. Oleh karena itu, jawaban untuk nomor 1 ini adalah P ya. Nah, kemudian nomor 2, koefisien reaksi nilai atau Q nilainya akan sama besar dengan konstanta kesetimbangan K. Oke. Kita tahu bahwasanya Q itu punya 3 kondisi ya. Yang pertama itu adalah Q lebih kecil daripada K. Nah, jika ini reaksi mengarah ke produk ya. Kemudian Q sama dengan K, ini reaksi setimbang. Yang ketiga ini Q lebih besar daripada K, berarti reaksi mengarah ke reaktan. Nah, yang berarti nilai Q ini besarannya itu tidak selalu sama dengan K ya. Dia bisa jadi lebih besar daripada K, bisa jadi lebih kecil daripada K. Oleh karena itu jawaban nomor 2 adalah tidak selalu. Nah, kemudian nomor 3, model asam Bronsted-Lowry diperluas dengan model asam Arrhenius. Nah, ini salah ya, karena justru kebalikannya. Justru model asam Arrhenius lah yang diperluas oleh model asam Bronsted-Lowry. Kemudian diperluas lagi oleh model asam Lewis. Nah, kemudian nomor 4, urin manusia memiliki bau khas yang berasal dari amonia yang merupakan basa lemah. Amonia itu rumus kimianya adalah NH3. Nah, ini dan NH3 merupakan basa lemah ya. Dan oleh karena itu, jawaban nomor 4 ini adalah benar. Kemudian nomor 5, nilai raju reaksi bergantung pada konsentrasi reaktan. Oke. Perlu kita tahu bahwasanya ya ada yang namanya hukum laju. Untuk orde 0, hukum lajunya itu V sama dengan K. Orde 1, V sama dengan K konsentrasi. Ya. Orde 2, V sama dengan K pangkat 2. Nah, yang berarti jika suatu reaksi orde totalnya adalah 0 ya, V-nya itu hanya akan bergantung, V-nya itu sama dengan K, yang berarti dia tidak bergantung oleh konsentrasi reaktan. Oleh karena itu, nilai raju reaksi tidak selalu bergantung pada konsentrasi reaktan. Maka jawabannya adalah tidak selalu. Kemudian nomor 6. Pada proses penyembuhan logam, aliran elektron terjadi dari anode ke katode. Nah,
yang perlu kita ingat ya dalam konsep elektrokimia itu ada yang namanya CRAW. CRAW itu apa? CRAW itu berarti katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, kalau kita lihat ya reduksi, contohnya aja. Contoh itu misalkan reduksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, oksidasi berarti kebalikannya, berarti dia itu Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Nah, kalau kita lihat berdasarkan reaksi ini, reduksi itu dia membutuhkan elektron untuk bereaksi. Sedangkan oksidasi itu dia justru melepaskan elektron. Oleh karena itu berarti elektron itu akan mengalir dari anode, karena tadi oksidasi itu kan dia melepaskan elektron, berarti ada elektron yang dilepaskan. Nah, itu akan mengalir ke katode untuk bereaksi secara reduksi gitu ya. Jadi jawaban ini adalah benar. Kemudian senyawa dengan rumus molekul C8H14 hanya dapat memiliki satu ikatan karbon rangkap 2. Oke, ingat ya rumus molekul dari, kalau misalkan di sini dikatakan satu ikatan karbon rangkap 2, berarti itu adalah gugus alkena ya. Nah, kita tahu gugus alkena itu rumus umumnya adalah CnHn ya. Sorry, H2n maksudnya. CnH2n. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya, di sini itu adalah C18H14. C18H14. Nah, berarti kan N-nya 8 ya. N-nya 8, berarti kalau misalkan dia gugus alkena, sorry ini alkena. Kalau misalkan dia gugus alkena, harusnya itu adalah C8H16 kan. Karena N-nya 8 tadi, 8 kali 2 itu 16. Ini alkena. Nah, ini itu bisa jadi dia, ini bisa juga alkena, tapi tidak mungkin satu ikatan saja. Soalnya satu rangkap saja. Karena di sini lihat rumus molekulnya itu tidak sesuai dengan rumus umum gugus alkena. Oleh karena itu jawaban ini adalah salah ya. Nah, kemudian yang ke-8. Sabun merupakan produk reaksi hidrolisis ester pada suasana basah. Oke, ini benar ya. Ester itu bisa dihidrolisis pada suasana basah. Nah, salah satu produk hidrolisis ester adalah sabun. Nah, kemudian yang nomor 9. Vulkanisasi karet merupakan proses taut silang. Nah, ini juga benar ya. Nah, kemudian karbohidrat, biopolimer polisakarida tersusun atas jumlah gula sederhana monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Nah, di sini ada kata kuncinya nih. Ada kata kunci yang salah, yaitu adalah ikatan peptida. Padahal karbohidrat itu disusunnya dihubungkan oleh ikatan, dan itu apa? Ya betul, glikosidik harusnya. Nah, kalau ikatan peptida ini itu adalah untuk menghubungkan suatu protein ya. Nah, kalau gula itu dia glikosidik. Atau karbohidrat itu glikosidik. Oleh karena itu, jawaban yang nomor 10 adalah salah.